Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Iis TV, tempat kita sharing dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini, aku mau membahas tentang jenis soal pretest PPG. Jadi sebelum teman-teman mengikuti pretest PPG, teman-teman harus tahu dulu jenis soal seperti apa yang diujikan. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya. Di video aku ini juga sesuai dengan pengalaman aku mengikuti pretest PPG. Terus juga ada tips dan triknya gimana caranya agar bisa lolos pretest. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Jenis soal pretest PPG itu meliputi soal yang terkait dengan kompetensi guru. Kompetensi yang pertama yaitu ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga yaitu kompetensi sosial, dan yang terakhir ada kompetensi profesional. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam hal pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Contoh soal dari kompetensi pedagogik. Kemampuan yang berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, dan menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengandalkan diri adalah kemampuan A. Kognitif, B. Afektif, C. Psikomotor, D. Psikologis, E. Kepribadian. Nah, dari contoh soal ini, kita cari terlebih dahulu kata kuncinya atau keyword. Jadi yang harus teman-teman cari pertama kali adalah kata kunci di setiap soal. Di sini, di soal ini, kata kuncinya adalah sikap. Nah, kalau ada kata sikap, otomatis jawabannya adalah afektif, yang B. Kenapa dengan semudah itu menjawabnya? Karena kita tahu bahwa untuk mengukur kemampuan peserta didik itu kan ada tiga ranah. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif, ada ranah psikomotor. Kognitif lebih ke pengetahuan, afektif ke sikap, dan psikomotor ke keterampilan. Dari kata kunci yang sudah tadi kita temukan di soal ada kata sikap, otomatis jawabannya adalah afektif. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan juga berakhlak mulia. Contoh soal kompetensi kepribadian. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi unggul siswa. Atau E. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Yang mana jawabannya teman-teman yang paling tepat? Oke. Yang paling tepat jawabannya adalah yang poin A. Kenapa? Karena model ancaman atau pemaksaan itu pastinya tidak baik ya.
karena memaksa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan juga masyarakat sekitar. Contoh soal dari kompetensi sosial. Di dalam membina hubungan yang baik antara guru dan teman sejawat, guru harusnya A, selalu memberikan sesuatu, B, selalu mengalah, C, berkomunikasi dengan baik, dan D, merasa lebih dari yang lain. Silahkan dijawab teman-teman. Ya, betul. Jawaban yang paling tepat adalah poin C, yaitu berkomunikasi dengan baik. Kita lanjut ke nomor yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan juga mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Jadi kompetensi profesional ini adalah muatan pelajaran ya. Jadi penguasaan materi guru terhadap muatan pelajaran. Di sini kan ada IPA ya, khususnya untuk guru kelas SD itu IPA, IPS, PKN, matematika, bahasa Indonesia dan lainnya. Di sini ini contoh soal dari kompetensi profesional. Aku ambil dari muatan IPA ya. Pada proses inspirasi pernapasan perut berikut hal yang benar adalah: A. Terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. B. Rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih besar dibanding tekanan udara luar. C. Tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. D. Diafragma mengalami relaksasi sehingga menggendur. E. Diafragma mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Nah, pada soal ini teman-teman bisa temukan kata kuncinya di situ adalah proses inspirasi. Ya, proses inspirasi itu adalah udara masuk dari luar ke dalam. Jadi dalam kisi-kisi pretest itu KD-nya itu tentang sistem pernapasan. Sistem pernafasan itu kan luas ya cakupan materinya. Jadi teman-teman jangan hafalkan soal sama jawabannya, tapi teman-teman harus pahami. Oh, ini kata kuncinya itu inspirasi, atau bisa jadi nanti di soal berikutnya itu yang ditanyakan ekspirasi gitu kan. Yang penting teman-teman pahami nih materinya pernapasan perut nih. Nah, dalam proses inspirasi ini, ketika udara masuk dari luar ke dalam, apa yang terjadi? Coba teman-teman tarik napas. Ya, apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah adanya kontraksi pada diafragma. Ya, karena ini kan lagi membahas pernapasan perut. Nah, ketika teman-teman tahu ada kontraksi, udah tidak perlu dibaca semua nih jawabannya. Mana nih di poin mana yang ada kata kontraksi? Ya, secara otomatis teman-teman akan menemukan jawabannya. Jawabannya adalah yang A, terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. Oke, terima kasih sudah menonton video aku ini. Jika menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari video aku ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.